Kalian aku hukum menari luar selama 2 hari. Magic. Disappear. Setelah menghukum para preman, tiba-tiba tubuhku menjadi lemas. Aduh, kenapa aku pusing tiba-tiba ya? Aku pun pingsan di taman selama 2 hari. Waktu aku bangun, kekuatanku pun hilang. Kok badanku lemes gini ya? Akhirnya ketemu juga si penyisir kali ini, Jo. Yoi men, waktunya kita balaskan perbuatan dia ke kita. Mau apa kalian? Kalian gak puas ya? Udah aku hukum 2 hari. Kalian mau aku hukum lagi? Emang kau yakin bisa hukum kami dengan kondisimu yang udah kayak zombie hidup gitu? Menghukum preman rendahan kayak kalian itu mudah bagi aku. Magic. Kok kekuatan aku gak keluar ya? Magic. Magic. Kuku tuh kau jadi curut. Magic. Mana kekuatanmu itu? Udah hilang. Men, ini waktunya kita balas dendam ke dia. Tapi sebelum kita bunuh dia, kita nikmati dulu tubuh dia. Kapan lagi kan kita ngerasain tubuh penyihir paling kejam di bumi? Ayo, aku setuju. Kita gilir dan bergantian. Jangan, pergi kalian. Udah, nurut aja. Tolong. Diam. Kalau kau nggak mau mati di sini, lebih baik kau layani kami dan diam. Paham? Lepasin dia, atau kalian berdua selesai di sini. Oh, ada yang mau jadi pahlawan rupanya. Brengsek. Kamu nggak apa-apa? Ganteng juga dia ternyata. Aku gak apa-apa. Aku harus cepat tolongin dia sebelum terlambat. Siapa kamu? Aku di mana? Ini di rumah aku. Aku bawa kamu ke sini biar aku bisa rawat kamu. Makasih ya, kamu udah nolongin aku dari preman-preman itu. Sama-sama. Tapi aku penasaran deh, kenapa mereka bisa jahat itu sama kamu? Gak mungkin aku bilang yang sebenarnya. Nggak tahu. Aku juga nggak tahu kenapa mereka bisa jahat sama aku. 3 bulan berlalu, aku pun menikah karena jatuh cinta padanya. Saya terima nikahnya Ketisara binti Mahmud dengan mas kawin tersebut tunai. Sah. Setahun sudah aku menikah dengan Iqbal dan menjadi manusia biasa. Kangen juga pakai sihir kayak dulu. Coba Magic. Ternyata kekuatanku juga belum kembali. Tapi ada satu hal yang aneh dengan suamiku akhir-akhir ini. Dia adik tiri suamiku yang baru pindah ke rumah kami. Sayang, kenalin, ini Gisel, anak dari istri papaku yang ke-13. Banyak banget istri papamu. Istri papa totalnya ada 15, Kak. Banyak banget. Rencananya Gisel mau kuliah di sini daripada dia ngekos. Ini aku tawarin dia tinggal sama kita. Jadi lebih hemat kan? Gimana? Kamu setuju kan sayang? Aku oke aja sih selama dia nyaman. Gimana Sel? Kamu mau kan tinggal sama kita? Mau, Bang. Oke, ayo abang anterin kamu ke kamar kamu. Aku pulang. Mas, istrimu pulang. Wih, kalian lagi ngapain nih? Kayaknya seru banget. Enggak ini. Tadi aku lagi bahas perkuliahan Gisel. Iya Kak. Aku ke kamar dulu ya, Kak, Bang. Sayang, aku duluan ya. Aku mau boci dulu. Boci. Iya, bobok ciang. Tumben suamiku bobo siang. Biasanya kan dia nggak pernah bobo siang, kecuali habis. Tanpa sepengetahuan Katy, aku selingkuh sama adik tiriku sendiri. Akhirnya kita bisa berduaan juga ya, Bang. Iya sayang. Untungnya Katy setuju kalau kamu tinggal bareng sama kita. Jadi kita lebih gampang buat staycation kayak gini tanpa dia tahu. Bener banget, Bang. Jadi mau berapa ronde nih? Kamu maunya berapa? Aduh, suamiku mana ya? Kok tumben dia belum pulang? Aku coba telepon ah.
Aduh, kok nggak diangkat sih? Gisel! Gisel! Kok dia juga nggak ada di rumah ya? Aneh. Wih, ini semua kakak yang masak ya? Iya, Shell. Bang Iqbal mana kak? Belum pulang? Belum, Shell. Sayang, Sel. Sayang, kok leher kamu merah? Ada di kantor, aku digigit nyamuk, makanya jadi merah lagi. Ada yang nggak beres sama mereka. Apa jangan-jangan... Lihat aja, aku bakal bongkar permainan kalian. Aku mau tahu seberapa jauh hubungan kamu sama adik tirimu itu, Mas. Untuk membongkar rahasia suami dan adik tirinya, aku memasang kamera tersembunyi di ruang tamu, di mobilnya, dan terakhir aku memasang GPS di HP-nya. Aku pasti bakal tahu kamu lagi di mana, dengan siapa, dan ngapain nanti. Aku mulai mengikuti kemanapun suamiku pergi, bahkan mengantar Gisel ke kampusnya. Jangan lupa jemput ya, Bang. Aman. Gak ada yang mencurigakan. Seandainya aku masih punya kekuatan sihirku, pasti aku gak bakal repot-repot kayak gini. Bener kata Abang, Kak Keti mulai curiga sama kita. Bang, Abang naruh CCTV di kursi belakang. Hah? Enggak lah. Mas gak ada pasang apa-apa di mobil. Apa jangan-jangan Kak Keti yang masang kamera itu? Bisa jadi. Kayaknya Katy udah mulai curiga sama kita. Kita harus hati-hati. Gak lama setelah Abang pergi, aku ngeliat Kak Keti di balik mobil orang lain lagi kesel sendirian. Aku rasa dia kesel, Bang, karena nggak dapetin bukti yang diharapkan waktu ngikutin kita. Kamu bener. Kita harus hati-hati. Jangan sampai dia dapetin bukti apa yang dia mau. Ya, kita nggak bisa ketemuan lagi dong. Terus gimana kalau aku kangen sama Iqbal Junior? Aman, semuanya bisa diatur kok. Caranya gimana? Kita cekin aja pakai nama samaran. Atau enggak, kita bayar resepsionisnya, bilang kalau kita nggak nginep di hotel ini. Ide bagus. Kalau gitu, gimana kalau kita chatting sekarang? Boleh juga tuh. Ayo. Aman, Bang. Ya udah, kau pergi duluan ya, nanti aku nyusul, biar lebih aman. Oh, jadi kalian udah tahu kalau aku lagi ngawasin kalian. Ya udah, aku ikutin permainan kalian. Aduh, sakit. Apa, Mas? Kamu ngerasain ya kalau kekuatan aku kembali? Aku coba ah. Magic. Kekuatanku balik lagi. Aku bisa gunain sihir. Lihat aja, aku hukum kalian. Bang, kok minyak berubah jadi ulat sih? Abang juga nggak tahu, Sel. Udah, buang aja. Buang. Yuk. Ini baru pemanasan. Setelah ini, hukuman yang kalian dapatkan bakal lebih parah dari itu. Ayo Bang, kita mulai permainannya. Bang, kok gelasnya dia jatuh sendiri? Abang juga nggak tahu, Sel. Gisel, kamu kenapa? Aku nggak tahu Bang, tiba-tiba ada yang narik kaki aku. Hah? Nggak ada siapa-siapa di sini, Sel. Apa jangan-jangan hotel ini ada hantunya ya Bang? Nggak mungkin. Kita kan udah biasa di hotel ini, Sel. Aku yang menarik kakimu, dan perempuan bilang munafik. Siapa kau? Kenapa kau ganggu kami? Kalian lupa kata Romija, kalau ada cewek dan cowok yang berumur yang berdua, maka yang ketiganya adalah setan. Dan kalian
telah melakukan zina di tempat aku, maka kalian harus dihukum. Mati ya kalian! Bang, ayo kabur bang. Kalian nggak akan bisa kabur. Pintunya nggak bisa dibuka. Matilah kalian! Bang, kita masih hidup bang. Iya Sel, setan itu juga udah nggak ada. Bang, mendingan kita pulang bang. Aku nggak mau di sini lagi. Sel, Katie nelpon Sel. Bang, kalau Kak Keti tahu gimana bang? Kamu tenang aja, biar aku yang ngurus. Halo sayang. Halo sayang, kamu lagi di mana? Aku lagi di... Kamu di hotel kan? Sama Giselle. Benar kan yang aku bilang? Karena setiap kamu bohong, kamar itu akan selalu memberi hukuman buat kamu. Dan setan itu bakal datang. Kamu? Kok kamu bisa tahu? Karena aku yang merintah setan itu buat beri kalian hukuman. Kamu udah gila ya? Kamu mau kami mati? Apa? Aku gila? Menurut kamu, selingkuh sama adik tiri kamu itu normal? Kok malah diem sih? Jadi menurut kamu gimana? Yang gila itu aku atau kalian? Kamu udah gila ya? Abang mau tinggalin aku? Kamu tenang ya, abang ngelakuin itu biar kita bisa keluar dari sini. Dan kamu nggak dengar apa yang abang bilang tadi. Hukuman itu berlaku kalau kita ketahuan selingkuh aja. Tapi bang, dia punya setan yang bisa ngawasin kita. Kamu lihat, dia udah nggak di sini kan? Jadi aman. Dia nggak bakal tahu. Mending sekarang kita keluar dari tempat ini sebelum setan itu datang lagi. Ini pasti gara-gara hukuman Kak Keti. Aku harus kasih tau Bang Iqbal. Bang, muka aku hancur bang. Kak Keti pasti tahu kita masih berhubungan di belakang dia. Abang juga mikir gitu Sel. Soalnya uang di rekening abang tiba-tiba kosong. Nih, aku nggak percaya nih, kamu lihat nih. Tuh, nol. Bang, gimana dong ini? Kalian pikir kalian bisa membunuh penyihir Katie? Penyihir Katie? Maksud kamu apa? Jadi kamu nggak tahu kalau istrimu itu adalah penyihir paling kejam di dunia ini? Nggak mungkin. Yang dibilang sama setan ini benar. Sebenarnya aku adalah penyihir. Aku jadi manusia karena aku tiba-tiba kehilangan kekuatanku. Dan sekarang kekuatanku udah kembali. Sayang, aku minta maaf. Aku nyesel udah selingkuh bilang kamu sama Giselle. Dan aku juga ngaku udah bohongin kamu sayang. Kak Keti, aku minta maaf juga kak. Jangan hukum aku kayak gini. Aku cuma ngingetin rencana Bang Iqbal aja. Kalian pikir dengan kalian minta maaf kayak gini, rasa sakit hati aku bisa hilang? Kalian pikir aku gak sakit hati? Udah diselingkuhin sama suami yang benar-benar aku cintai. Dan yang jadi perusak hubungan ini adalah adik tirinya sendiri. Aku mau nikah sama kamu karena aku pikir kamu adalah laki-laki yang baik hati, yang udah nolongin aku dengan ikhlas waktu preman-preman itu memperkosa aku. Kathy, aku mohon, maafin aku. Aku nyesel. Dan aku berjanji gak akan ngulangin kesalahan aku lagi. Oke, aku akan maafin kalian. Tapi, janji si papa janji. Aku akan hukum kalian. Giselle, aku akan membuatmu menjadi 30 tahun lebih tua. Dan gak ada satu orang pun yang mengenalimu. Dan kamu, Mas, kamu akan menjadi buta setiap kamu melihat wanita lain selain aku. Dan kamu akan dilupakan oleh dunia ini. Kathy, jangan Kat. Magic. Mataku! Mataku! Jo, ayo kita pergi dari sini. Pernikahan itu adalah komitmen untuk hidup bersama orang yang kita cintai seumur hidup. Namun, seumur hidup itu terlalu lama untuk hidup bersama orang yang salah. Dan sekarang, aku memilih kembali ke hidupku sebagai penyihir terkejam untuk menghukum orang-orang jahat di muka bumi ini.